teman-teman, kita kembali di podcast Setara. Menyambung sebelumnya, ini ada satu pertanyaan yang mungkin yang menjadi sebuah hal yang patut kita untuk mempertanyakan, karena ini membuat penasaran. Karena dari pembicaraan sebelumnya ya, selain daripada tantangan generasi muda yang apatis dan mungkin ada sikap-sikap anti politik, dan juga ada tantangan lain yaitu berkaitan dengan politisasi identitas. Nah, ini semakin pelik nih. Nah, kalau dari pandangan dua narasumber kita ini, seperti apa sih strategi terutama dalam konteks pemuda untuk menghadapi pemilu atau menghadirkan hal-hal baru di dalam pelaksanaan pemilu dengan kreativitas ataupun inovasi-inovasi yang dimiliki oleh pemuda. Nah, mungkin dari Mas Cucu bagaimana pandangannya untuk itu? Iya, jadi begini ya, teman-teman ya. Ini kita harus paham betul nih, politik uang, ya kan, politik identitas dalam pemilu ya, termasuk apatisme ya dalam pemilu, itu semuanya tuh jebakan tuh bagi kita sebagai warga dan bagi kebangsaan dan kenegaraan kita tuh. Karena kalau kita sampai terperangkap di situ, dampak buruklah yang akan kita rasakan setelah pemilu nantinya. Kepemimpinan yang tidak amanah, kepemimpinan yang tidak mempersatukan ya, kepemimpinan yang tidak berpihak pada rakyat karena dia akan berpihak pada broker yang membiayai dia dalam pemilu gitu kan. Jadi rakyat tuh akan rugi sebenarnya kalau terjebak dalam atau terperangkap dalam skemanya mereka tuh. Maka sekali lagi kita harus betul-betul punya kepekaan supaya tidak terperangkap oleh gimmick-gimmick dan intrik-intrik politik untuk mendulang suara tuh, Bang. Sebetulnya kan generasi kita tuh punya potensi besar, Bang. Kita itu sebenarnya punya potensi besar ya. Dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi itu, anak-anak muda kita itu punya potensi untuk turut serta dalam proses pemilu ya. Partisipasi dalam pemilu kan bukan hanya masalah mencoblos, tapi partisipasi di dalam proses berlangsungnya pemilu ya. Termasuk bagaimana misalkan menjadi pihak yang turut mengkampanyekan satu pasangan calon, atau turut menjadi kelompok penekan atau kelompok kepentingan yang mengkritisi para kandidat, para calon, yang menguliti lah ya para kandidat gitu. Dan selama ini kalau kita lihat anak muda ini kan salah satu kekuatannya kan sosial media menurut saya. Bagaimana mayoritas pengguna sosial media, Bang, kita kan anak-anak muda nih, dan mereka tuh punya kreativitas, termasuk salah satunya untuk membangun narasi atau wacana publik di ruang digital melalui aktivisme di dunia digital. Bagaimana misalkan anak-anak muda atau di dunia digital itu ketika ada satu kasus tertentu yang itu memuat ketidakadilan atau memuat suatu yang amoral, yang tidak beradab, itu kemudian diangkat, diserang, dan akhirnya mendapatkan penanganan. Beberapa waktu belakangan banyak ya kita tidak perlu sebutlah kasusnya. Tapi betapa aktivisme digital ini bisa berdampak signifikan pada dunia nyata, Bang. Dan isi atau subjek dari dunia digital ini kan banyak generasi muda. Saya kira dalam konteks pemilu, anak-anak muda ini bisa mendayagunakan kemampuannya di dunia digital untuk misalkan bagaimana kita mengkritisi profil dari para kandidat, atau bagaimana kita mengulik, mendiskusikan di ruang digital program-program kerja yang diusulkan oleh para kandidat, sehingga menjadi nanti narasi atau isu publik gitu yang sama-sama kita kritisi. Atau bagaimana di dunia digital membuat satu narasi-narasi, atau misalkan pakai meme gitu ya, atau pakai tagline yang itu mendorong
kualitas para kandidat itu jadi jauh lebih baik, atau bahkan anak generasi muda kita melalui aktivisme digital ini mendorong lahirnya gagasan-gagasan yang konstruktif untuk membangun bangsa dan negara dari perspektif anak-anak muda nih, generasi muda, Bang. Saya kira kita perlu juga ke arah sana, Bang, supaya ya kita tidak termakan ya atau terkooptasi oleh gagasan-gagasan usang yang ditawar-tawarkan oleh elit-elit politik ya, yang hanya orientasinya pada untuk mendulang suara. Nah, kalau dari Bang Zen sendiri ya, itu kan sudah di panjang lebar sudah dijelaskan. Ya, apakah punya pandangan yang sama mungkin, atau ada sudut pandang lain yang mungkin belum dijelaskan oleh pembicara sebelumnya? Saya kira saya setuju sama yang disampaikan sama Mas Cucu ya, soal media sosial sebagai medium yang penting untuk kerangka literasi digital soal politik elektoral ya buat pemuda itu. Cuman yang saya rasakan itu anak-anak muda itu nggak suka itu yang namanya gimmick atau formalitas doang dalam rangka sosialisasi, misalkan sosialisasi terkait pemilu dan seterusnya itu. Oleh karena itu pendekatan yang pas itu jadi kunci yang penting buat sampainya atau internalisasi agar apatisme atau bahkan anti politik itu, sikap anti politik itu bisa paling nggak derajatnya berkurang lah ya. Di samping itu juga ini yang disampaikan Mas Cucu tadi soal elit-elit politik itu yang bikin lelah mungkin ya, capek. Udah tampil di berbagai media, entah itu media elektronik, di media sosial juga, surat kabar bahkan. Ya, yang ditampilkan elit-elit politik itu yang berdasarkan pembicaraan saya sama beberapa anak-anak komplek yang saya sebut tadi ya, itu bikin capek, bikin lelah. Mungkin itu juga yang bikin apatisme itu meningkat. Saya nggak tahu ya pihak mana yang harus bertanggung jawab untuk internalisasi agar anak-anak muda ini apatismenya itu derajatnya berkurang. Kalau mengharapkan elit-elit politik itu untuk bersikap yang menampilkan nilai-nilai yang ideal itu, ya tetap kita harus sampaikan juga ya, walaupun itu mungkin repetitif, usang dan seterusnya itu, ya tetap kita harus sampaikan nilai-nilai itu penting, bahwa nggak usah gimmick dan seterusnya itu. Kemudian saya lihat ada berbagai media alternatif yang muncul belakangan atau beberapa tahun belakangan ini, yang saya kira kalau jadi instrumen cadangan dibanding media-media yang arus utama itu bisa menggapai segmen-segmen tertentu di dalam masyarakat termasuk anak muda. Media alternatifnya kan macam-macam itu di internet itu. Tipe-tipenya macam-macam lah. Kalau hal ini saya kira itu bisa mengikis paling enggak sikap-sikap kayak sinisme yang dibungkus oleh satir misalkan, yang mereka tunjukkan dalam komen-komen di dalam sebuah unggahan di dalam media sosial misalkan. Itu saya lihat itu banyak banget itu sinisme terkait betapa nggak pentingnya itu politik di dalam kehidupan bernegara misalkan. Itu saya kira bisa diminimalisasi oleh media-media alternatif. Di samping misalkan penggunaan terutama itu tadi media sosial ya, saya ulangi dari awal, itu media sosial dengan pendekatan yang sebisa mungkin itu bisa menyentuh jiwa mereka dan mengurangi gimmick. Itu aja sih saya kira. Ya, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya kepada dua narasumber kita.
Ya, terlepas dari ya berbagai persoalan yang menjadi tantangan di generasi muda, kita sebagaimana diketahui kan teman-teman di sini juga terlibat gitu kan di dalam riset dan juga pengumpulan data-data KBB. Nah, kalau kita melihat tren beberapa tahun mungkin dan kedepannya, proyeksi kedepannya, nah peran-peran seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh generasi muda, terutama menghadapi pemilu yang erat kaitannya dengan politisasi identitas dan barangkali ada peningkatan tren pelanggaran KBB menjelang tahun-tahun politik. Nah, peran-peran yang apa yang bisa diambil gitu oleh pemuda menghadapi politisasi identitas dan pelanggaran KBB yang barangkali bisa meletus setiap menjelang momen-momen elektoral seperti ini. Dari Mas Cucu. Saya tuh risau dengan kondisi ketika elit-elit partai politik itu tidak kreatif menyajikan satu gagasan-gagasan untuk dipilih dalam pemilu, tapi malah memilih menggunakan politik identitas. Jadi seolah-olah mereka sudah kehabisan akal gitu. Ini dampaknya kan buruk ya, karena kalau kita lihat ya, ketika itu disebarkan kepada warga yang dalam konteks hari ini penyebarannya tentu melalui platform digital ya, itu kan akan tersebar dengan mudah dan cepat tanpa bisa terkontrol dampaknya, Bang. Artinya satu atau politik identitas yang kecil aja ya, narasi agama misalkan disampaikan untuk mendulang suara, tapi kemudian direspon secara berlebihan oleh warga negara, oleh para pemilih, yang itu dampaknya bisa merusak ya tatanan persatuan di level bawah gitu. Padahal ini yang sama-sama ingin kita hilangkan sebetulnya kan. Karena memang dunia digital kan sifatnya begitu ya. Pemberian pesan melalui dunia digital itu kadangkala pesan yang disampaikan itu akan kehilangan makna ketika sampai di penerima pesan yang kesekian. Dan itulah saya kira yang terjadi kalau narasi-narasi politik identitas berbasis agama itu disampaikan, bisa jadi di level bawah itu justru akan menyebabkan perpecahan permusuhan yang besar dan akhirnya menggelinding semakin besar, bisa sampai pada taraf saya kira mengoyak keutuhan kita. Ya, dan nah ini harus kita sadari bersama. Tentu cara menangkalnya ya, saya yakin pasti para kandidat ini atau tim suksesnya akan menggunakan platform digital untuk kampanye, untuk promosi ya, baik secara legal maupun ilegal. Kalau secara legal, oke lah ya, kita dorong para kandidat ini menyajikan gagasan-gagasan yang rasional, yang logis, yang bagus gitu ya. Kita nilai mereka dari gagasan untuk kemajuan bangsa itu. Nah, tapi yang ilegal, yang mereka menggunakan kampanye hitam ya, termasuk menggunakan narasi-narasi agama, suku dan lain-lain, nah itu harus kita tangkal tuh. Harus kita tangkal dengan sekarang kita harus menggunakan media digital tidak hanya sebagai pencari informasi, tapi kita harus membangun platform digital untuk membangun atau untuk mewujudkan aktivisme atau gerakan sosial lah. Jadi mungkin harus diperbanyak nih konten-konten yang tidak hanya bersifat informatif, hiburan semata, tapi konten-konten yang di dalamnya juga oleh anak-anak muda nih berisi konten-konten yang memiliki nilai nih, terutama untuk mengcounter narasi-narasi politik identitas yang disebarkan entah oleh siapa gitu kan, biar tidak kering kerontang ya narasi publik di media sosial kita itu
atau malah dipenuhi oleh narasi yang memecah belah. Jadi kalau ada narasi itu disebarkan, harus cukup berhenti sampai di diri Anda, jangan sampai menyebar lagi. Kira-kira gitu aja, Bang. Ya, dari Mas Zain, singkat mungkin. Oke. Soal peran atau ikhtiar yang bisa ditempuh sama anak-anak muda itu, saya kira mereka bisa jadi penyampai pesan ya. Ini peran mereka itu udah sampai di tingkat penyampai pesan untuk generasi selanjutnya, generasi di bawah mereka. Karena batas-batas negara misalkan atau informasi itu udah nggak bisa, udah masif banget, bisa diakses oleh siapapun kapanpun, nggak terbatas oleh batas-batas teritorial misalkan, itu udah bisa diakses lewat genggaman tangan misalkan. Nah itu anak-anak muda itu bisa jadi penyampai pesan untuk generasi di bawah mereka, pesan-pesan yang muatannya itu, maknanya itu lebih subtil, lebih substantif, yang bisa menjangkau selain tampak secara fisik artifisial, itu juga sampai ke jiwa mereka, ke batin mereka, sehingga nilai-nilai yang mau disampaikan itu bisa terinternalisasi, paling nggak nyampe lah, walaupun mungkin nggak maksimal, itu bisa nyampe dalam konteks pemilu atau politik elektoral ya. Saya kira itu sih. Ya, baik kawan-kawan setara, kita sudah berdiskusi ya cukup panjang bersama dua narasumber kita dari Jogja, dan ini banyak hal yang kita peroleh dari pembicaraan singkat ini. Harapannya ini bisa menjadi pesan bersama kepada kita, terutama generasi muda, ya dalam menyongsong ya hadirnya pemilu, dan juga bagaimana kita membendung secara bersama-sama politik identitas yang potensial terjadi di setiap momen-momen elektoral. Sekian untuk podcast Setara pada sesi kali ini. Tunggu kita di podcast berikut. Saksikan di YouTube Setara selengkapnya. Terima kasih.